Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-516. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, Panembahan Agung yang dijalari oleh perasaan gelisah itu menjadi semakin tidak tenang lagi ketika ia melihat sesuatu bergerak di balik segunduk batu padas. Maka tiba-tiba saja sebuah anak panah telah meluncur dengan cepatnya seperti petir menyambar di langit. Batu padas itu seolah-olah meledak karena hantaman anak panah yang besar dengan kekuatan yang luar biasa. Segumpal batu padas itu pecah dan berserakan menghambur di sekelilingnya. Mereka yang melihat dan mendengar ledakan itu menahan nafas. Jika yang dikenainya itu tubuh seseorang, maka tubuh itu tentu akan tembus oleh anak panah raksasa itu, dan tulang-tulangnya pun akan remuk menjadi debu. Pada itu, kiwas kita pun menjadi berdebar-debar. Ia sadar akan kemampuan Panembahan Agung. Karena itu, maka ia pun harus berhati-hati. Tetapi bagi Joko Raras, tentu tidak mungkin melawan Panembahan Agung yang memiliki kesaktian tiada taranya itu, hanya dengan tangannya. Karena itu, untuk beberapa saat ia menjadi ragu-ragu, sambil berjongkok di balik sebuah batu besar. Sudah bertahun-tahun ia tidak mempergunakan senjatanya, tetapi di dalam keadaan ini, ia tidak akan dapat berbuat lain. Betapapun ia dicekam oleh keraguan-raguan, namun akhirnya kiwas kita itu pun melepaskan ikat pinggangnya yang besar, yang terbuat dari kulit berlapis baja pilihan. Kemudian diurainya sebuah rantai di bawah ikat pinggangnya, dan sebuah cakram kecil bergerigi yang diambilnya dari kantong ikat pinggangnya. Dengan ragu-ragu, Joko Raras mengaitkan rantainya pada cakram bergerigi itu. Namun akhirnya, ia berkata kepada diri sendiri, "Di dalam keadaan tanpa pilihan, aku tidak dapat berbuat lain. Aku masih belum ingin mati. Bukan saja karena aku masih harus membentuk anakku, tetapi jika aku mati maka akibatnya akan sangat luas. Panembahan Agung akan menjadi gila, dan orang-orang Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh harus menyediakan banyak korban sebelum berhasil membinasakannya." Karena itu, maka Joko Raras pun kemudian menggeretakkan giginya, seakan-akan ingin mengusir keraguan-raguan yang masih saja menggelitiknya. Sambil menggeram, maka kiwas kita itu pun berkata kepada diri sendiri, "Bukan maksudku, tetapi apa boleh buat." Namun sejenak kiwas kita menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga ia merasa bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan saja kepada orang lain, tetapi terutama kepada Penciptanya. Di dalam hatinya ia memohon agar jika perbuatannya itu sesat dari jalan yang telah dipilihnya selama ini, hendaklah diampuninya, karena yang dilakukannya itu semata-mata didorong oleh keinginannya untuk menyelamatkan banyak orang dari kebuasan Panembahan Agung.
Sesaat kemudian maka kiwas kita itu pun membelitkan ikat pinggangnya yang berlapis baja di lengannya. Ia dapat mempergunakan ikat pinggangnya itu sebagai perisai untuk menghadapi anak panah Panembahan Agung itu. Tetapi anak panah itu bukan anak panah biasa, katanya di dalam hati. Namun ikat pinggang ini pun bukan ikat pinggang biasa. Dengan demikian maka kiwas kita kini sudah siap menghadapi lawannya yang paling berat. Setelah bertahun-tahun kiwas kita menghindarkan diri dari tindakan kekerasan, sehingga anak laki-lakinya sama sekali tidak membayangkan bahwa ayahnya dapat melakukan hal serupa itu. Kini terpaksa ia melakukannya. Mudah-mudahan hanya sekali saja lagi, desisnya. Menjelang kiwas kita mengatur perasaannya dan memantapkan hatinya, maka Kiai Gringsing sudah sampai pada puncak pertempurannya. Tangannya yang menggenggam cemeti itu seakan-akan telah dipenuhi dengan segenap kekuatan yang ada padanya dan segenap kekuatan cadangan yang mampu dihimpunnya. Pada saat terakhir, Kiai Gringsing melihat lawannya. Panembahan Alit pun telah berada pada puncak kemampuannya dalam ilmu kebalnya, sehingga seakan-akan mereka berdua telah sampai pada saat yang menentukan siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Rasa-rasanya setiap jantung dari mereka yang berada di seputar arena itu menjadi berhenti berdenyut melihat sikap kedua orang yang sudah sampai pada puncak ilmunya ini. Beberapa saat keduanya masih melakukan gerakan-gerakan kecil, seakan-akan mencari kelemahan pada lawan masing-masing. Namun pada saatnya, keduanya sadar bahwa pertempuran itu sudah mendekati akhirnya, siapapun yang akan binasa. Karena itu, ketika keduanya merasa bahwa mereka telah berada pada puncak kekuatannya, maka keduanya pun mulai mempersiapkan diri untuk membenturkan ilmu masing-masing. Ki Argopati yang memiliki kemampuan yang hampir sempurna itu pun menahan nafasnya. Seandainya kakinya tidak sedang cacat, maka ia akan dapat berbuat serupa. Meskipun di dalam kenyataan terakhir, selagi Kiai Gringsing menghadapi puncak kesulitannya, ternyata mempunyai beberapa kelebihan yang menentukan. Demikianlah lembah yang baru saja hiruk-pikuk oleh pertempuran yang sengit itu justru menjadi hening diam. Namun betapa setiap hati dicekam oleh ketegangan. Sejenak kemudian perlahan-lahan tangan Kiai Gringsing mulai bergerak, sehingga ujung cambuknya mulai berjuntai perlahan-lahan. Ternyata gerakan itu telah menyentuh naluri Panembahan Alit itu, sehingga ia pun mulai melangkah ke samping pula. Tetapi ia tidak menunggu lebih lama lagi. Ia ingin perkelahian itu segera berakhir, siapapun yang akan terkapar di tanah. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan senjatanya. Sejenak ia memandangi Kiai Gringsing sambil menggeram. Namun sejenak kemudian, maka senjatanya itu pun mulai teracuh. Berhentilah segala tarikan nafas dan detak jantung ketika tiba-tiba saja Panembahan Alit meloncat menyerang Kiai Gringsing dengan loncatan yang dilambari dengan puncak ilmunya, sehingga bagaikan loncatan petir di langit yang tidak mampu diikuti oleh mata telanjang. Namun Kiai Gringsing pun sudah mempersiapkan dirinya pula. Sekali cambuknya berputar, kemudian sebuah ayunan yang dahsyat telah menyongsong Panembahan Alit itu yang masih terapung di udara karena loncatannya. Sebuah ledakan cambuk yang menggelegar rasa-rasanya
telah mengguncangkan lembah itu. Orang-orang yang ada di sekitar arena itu sebelumnya telah mendengar cambuk itu meledak beberapa kali. Tetapi ledakan yang dilontarkan oleh puncak ilmunya itu, rasa-rasanya telah memecahkan selaput telinga. Panembahan alit masih sempat menggeliat, namun ia tidak dapat menghindari ujung cambuk Kiai Gringsing yang melecutnya jauh lebih cepat dari lecutan sewajarnya. Terdengar Panembahan alit itu menggeram, tetapi ia masih sempat berdiri di atas kedua kakinya. Bahkan sebuah loncatan lagi yang tidak terduga telah mendorongnya mendekati Kiai Gringsing sambil mengajukan senjatanya. Kiai Gringsing tidak sempat mengelak. Karena itulah, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada melindungi dadanya dengan lengannya. Betapapun ia berusaha untuk memukul sisi pedang lawannya, namun Panembahan alit itu sempat memutar pedangnya, sehingga lengan Kiai Gringsing tersobek karenanya. Terdengar orang tua itu berdesis. Sekilas ia melihat darah mengalir dari luka itu. Namun ternyata Panembahan alit mampu bergerak terlalu cepat. Sekali lagi ia meloncat sambil mematukkan senjatanya, sehingga Kiai Gringsing kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Meskipun Kiai Gringsing masih berusaha untuk mencondongkan tubuhnya, namun pedang itu telah tergores di pundaknya. Kiai Gringsing sadar bahwa ia tidak boleh kehilangan kesempatan berikutnya. Jika demikian, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk seterusnya. Karena itu, maka selagi Panembahan alit menyiapkan serangan berikutnya, Kiai Gringsing sempat mendahuluinya. Sebuah ledakan cambuk yang dilambari oleh puncak ilmunya itu telah menggetarkan lembah itu. Tebing-tebing gunung bagaikan bergetar, dan dedaunan yang mengguning satu-satu berguguran di tanah. Tetapi rasa-rasanya setiap orang tidak mempercayai penglihatannya. Panembahan alit itu masih tetap berdiri tegak dengan senjata di tangannya. Dua ledakan cambuk yang didorong oleh kekuatan yang tiada taranya itu sama sekali tidak melukai kulitnya selagi Panembahan alit berada di puncak ilmu kebalnya pula. Sejenak Kiai Gringsing pun menjadi termangu-mangu. Namun ketika Panembahan alit mulai bergerak, sekali lagi Kiai Gringsing mendahuluinya. Cambuknya meledak sekali lagi, tanpa menghiraukan darahnya sendiri yang mengucur dari luka. Panembahan alit tampak bergoyang sedikit seperti sebatang pohon raksasa yang disentuh angin. Namun sekejap kemudian, ia ternyata masih sempat meloncat menyerang dengan pedang terjulur. Kiai Gringsing sama sekali tidak menyangka bahwa Panembahan alit masih mampu melakukan serangan yang dahsyat itu. Karena itu, Kiai Gringsing kehilangan kesempatan sekali lagi. Kali ini lambungnya telah disobek oleh senjata Panembahan alit. Untunglah bahwa ia mempergunakan ikat pinggang kulit yang tebal dan besar, sehingga dengan menyumbatkan kainnya yang dibelitkan pada ikat pinggangnya, Kiai Gringsing dapat mengurangi kucuran darah dan rasa sakit. Tetapi dengan demikian tenaga Kiai Gringsing pun menjadi semakin lemah. Pemusatan ilmunya pun mulai menjadi kabur. Sejenak ia melihat Panembahan alit masih berdiri tegak di hadapannya. Dengan mata terbelalak, Kiai Gringsing melihat bahwa kulit Panembahan alit
benar-benar tidak dapat dilukainya, meskipun ia sudah berada di puncak ilmunya. Meskipun demikian, Panembahan Alit itu bagaikan sudah tidak berpakaian lagi. Pakaiannya ternyata telah terbakar oleh ledakan dahsyat dari cambuk Kiai Gringsing yang dilambari oleh puncak ilmu simpanannya. Lembah itu benar-benar telah dicekam oleh keheningan yang sangat tegang. Semua orang yang berdiri melingkari arena pertempuran yang sangat dahsyat itu tidak dapat menahan kekaguman di dalam hati. Di tengah-tengah arena itu berdiri dua orang yang memiliki kelebihan yang hampir tiada bandingnya. Kiai Gringsing yang melepaskan puncak ilmunya itu telah mampu menimbulkan kekaguman yang sangat. Ternyata ujung cambuknya bukan saja mampu menyayat-nyayat pakaian Panembahan Alit, tetapi ternyata bahwa bekas cambuk itu bagaikan bara api yang mampu membakar Panembahan itu sehingga menjadi hangus. Namun kekaguman mereka pun kemudian bertumpu kepada kemampuan Panembahan Alit bertahan atas ujung cambuk Kiai Gringsing yang telah membakar pakaiannya itu. Kulitnya yang dilambari oleh ilmu kekebalan itu sama sekali tidak terluka. Meskipun tampak juga jalur-jalur kehitam-hitaman, seakan-akan kulit itu telah disengat oleh api. Sejenak Panembahan Alit masih berdiri tegak dengan pedang terjulur. Kemudian tampak Panembahan itu menggerakkan tangannya, siap untuk menusuk perut Kiai Gringsing yang sudah menjadi semakin lemah. Tetapi Kiai Gringsing pun pantang menyerah. Dengan sisa puncak ilmu yang masih ada, sekali lagi ia meledakkan cambuknya, tepat mengenai leher Panembahan Alit. Ternyata ilmu Panembahan Alit masih mampu bertahan. Lehernya sama sekali tidak terluka. Tetapi orang-orang yang berdiri di sekitar arena itu pun kemudian menyaksikan perubahan yang terjadi pada keduanya. Kiai Gringsing yang kehilangan pemusatan ilmunya itu pun menjadi semakin tidak berdaya. Cambuknya tidak lagi menggetarkan tebing dan meruntuhkan dedaunan. Namun dalam pada itu, orang-orang itu pun melihat tatap mata Panembahan Alit seakan-akan menjadi kosong di dalam keputusasaannya itu. Ia tidak lagi berpengharapan apapun selain membinasakan lawannya sebelum ia sendiri menyudahi hidupnya di peperangan. Sejenak orang-orang yang berdiri di seputar arena itu menjadi tegang. Mereka melihat Kiai Gringsing melangkah surut, dan mereka pun melihat Panembahan Alit selangkah maju mendekati dengan pedang di tangan. Betapapun juga, Kiai Gringsing masih tetap siap melecutkan cemetinya, meskipun pandangan matanya menjadi kabur. Darah yang mengalir dari lukanya telah membasahi sebagian besar tubuhnya. Luka-lukanya di pundak, lengan dan lambung rasa-rasanya telah menghisap semua tenaganya dan bahkan pemusatan puncak ilmunya. Ketika Panembahan Alit melangkah sekali lagi, maka dengan lemahnya Kiai Gringsing masih mengayunkan cambuknya. Tetapi cambuknya tidak lagi melecut dan meledak dalam gerak sendal pancing. Bahkan di luar kemampuan Kiai Gringsing yang lemah itu, ternyata ujung cambuknya telah tersangkut pada tubuh Panembahan Alit. Di saat terakhir itulah Kiai Gringsing telah kehilangan segenap kemampuannya untuk bertahan. Matanya menjadi berkunang-kunang. Ia sadar bahwa terlampau banyak darah yang mengalir dari lukanya, sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan puncak ilmunya.
Sekilas Kiai Gringsing masih melihat Panembahan alit yang tidak dapat dilukainya, masih berdiri tegak tanpa mengibaskan ujung cambuknya. Sesaat kemudian Kiai Gringsing sudah tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya. Perlahan-lahan ia terhuyung-huyung dan jatuh pada lututnya. Ia masih mencoba berpegangan pada tangkai cambuknya yang ujungnya tersangkut pada lawannya. Tetapi rasa-rasanya, kesadarannya menjadi semakin samar, dan ia pun jatuh terlentang di atas tanah dengan perlahan-lahan. Semua orang yang menyaksikan menahan nafas. Bahkan rasa-rasanya jantung Agung Sedayu dan Swandaru akan meledak menyaksikan hal itu. Kekalahan gurunya akan berarti kebinasaan bagi semua orang yang ada di lembah itu. Karena Panembahan alit akan mampu mengalahkan setiap orang dari mereka. Apalagi apabila Panembahan Agung sendiri akan turun ke gelanggang. Namun demikian, bukan saja keduanya, tetapi semua orang yang ada di sekitar arena itu telah membulatkan hati untuk melawan siapapun juga, tanpa menghiraukan apapun akibatnya. Tetapi ternyata bahwa sekali lagi mereka dicekam oleh peristiwa yang menggetarkan dada mereka. Ternyata demikian Kiai Gringsing terjatuh dan berpegangan pada tangkai cambuknya. Perlahan-lahan, Panembahan alit pun bagaikan dihisap pula oleh ujung cambuk itu. Ternyata kemampuan jasmaniyahnya terbatas pula seperti Kiai Gringsing. Meskipun kulitnya tidak terluka, namun Panembahan alit telah kehilangan semua kekuatannya. Seperti Kiai Gringsing, maka perlahan-lahan Panembahan alit pun terjerembab jatuh di atas tanah itu. Mereka yang mengerumuni arena itu melihat segumpal darah yang kehitam-hitaman meloncat dari mulut Panembahan alit itu. Sejenak orang-orang di sekitar arena itu terdiam mematung. Namun Ki Argopati pun segera menyadari bahwa ia harus berbuat sesuatu. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia mendekati Kiai Gringsing yang sudah terbaring diam. Dilekatkannya telinganya di dada orang tua itu, dan perlahan-lahan ia berdesis. "Aku masih mendengar detak jantungnya." Agung Sedayu, Swandaru dan orang-orang lain bagaikan sadar dari mimpi mereka yang paling buruk. Mereka pun segera berloncatan mendekatinya. "Darah ini masih saja mengalir," desis Ki Argopati. Lalu katanya, "Jika Kiai Gringsing kehabisan darah, maka tidak ada jalan lain untuk menolongnya." Orang-orang yang ada di sekitarnya saling berpandangan sejenak. Kiai Gringsing sendiri sudah menjadi semakin lemah. Matanya terpejam dan nafasnya menjadi terengah-engah. "Ki Gede," tiba-tiba Agung Sedayu berdesis. "Biasanya Kiai Gringsing membawa obat pada kantong ikat pinggangnya." "Oh." Ki Argopati dengan tergesa-gesa mencari obat yang memang biasa dibawa oleh Kiai Gringsing. Ternyata di kantong ikat pinggang Kiai Gringsing memang terdapat beberapa bumbung kecil berisi serbuk-serbuk obat. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat mengatakan yang manakah yang harus dipergunakan. Dalam kebingungan itu, Ki Argopati mencoba berbisik di telinga Kiai Gringsing. Kiai." Ternyata bahwa perlahan-lahan Kiai Gringsing masih sempat membuka matanya. Meskipun kabur, namun ia melihat bayangan orang-orang yang mengerumuninya. Ki Argopati mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ditunjukkannya beberapa buah bumbung di tangannya. Bumbung kecil yang berwarna wulung, yang lain berwarna kuning, dan yang lain lagi
dari ujung pring tutul yang berbintik-bintik. Ketika Ki Argopati menunjukkan sebuah bumbung kecil yang terbuat dari pring gading itu, maka Kiai Gringsing mengangguk kecil. Ki Argopati tidak menyia-nyiakan waktu. Ia tahu bahwa obat yang dicarinya terdapat di dalam bumbung kecil itu. Karena itu, maka ia pun segera membukanya dan menaburkan serbuk berwarna putih kehitam-hitaman ke atas luka-luka di lengan, pundak, dan lambung Kiai Gringsing. Betapa lemahnya orang tua itu, namun ternyata perasaan sakit yang menyengat membuatnya menggeliat. Namun kemudian orang tua itu mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Bahkan Kiai Gringsing itu pun kemudian jatuh pingsan. Namun dalam pada itu, ternyata obat yang ditaburkannya di atas luka-lukanya mulai bekerja. Perlahan-lahan darah yang mengalir itu pun menjadi mampet. Mudah-mudahan kita berhasil, desis Ki Demang Sangkal Putung yang sejak semula berdiri saja seperti patung. Mudah-mudahan, desis Ki Argopati. Di belakang Ki Argopati, Pandan Wangi berdiri termangu-mangu. Sekilas terkenang ujung dari peristiwa ini. Semula yang akan dilakukannya hanyalah sekedar berburu di hutan liar itu. Tetapi akhirnya ia telah menyeret tanah perdikan menoreh ke dalam peperangan yang gawat. Sudah barang tentu ada beberapa orang korban yang telah jatuh. Dan bahkan di hadapannya, seorang tua yang memiliki ilmu hampir sempurna ini pun terbaring diam dengan beberapa buah luka di tubuhnya. Tetapi ketika orang-orang itu melihat luka di tubuh Kiai Gringsing tidak lagi mengucurkan darah, mereka menjadi agak tenang dan berpengharapan. Dalam pada itu, barulah mereka teringat pada tubuh yang lain yang terbaring tidak jauh dari tempat itu. Tubuh Panembahan Alit. Prastowo yang pertama-tama menyentuh tubuh itu, menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Ia sudah meninggal." Ki Argopati mengerutkan keningnya. Orang-orang yang lain telah menyibak. Dan Ki Argopati pun mendekati tubuh yang terbaring diam itu. Sementara Ki Demang di Sangkal Putung masih tetap menunggui Kiai Gringsing. Ketika Ki Argopati meraba-raba tubuh Panembahan Alit yang bagaikan disengat oleh bara api, hampir di seluruh tubuhnya itu, meskipun tubuh itu tidak terluka sama sekali, terasa betapa kedahsyatan ilmu Kiai Gringsing telah meremukkan tulang-tulangnya. Panembahan Alit memang seorang yang kebal, berkata Ki Argopati. Tetapi ternyata bagian tubuhnya tidak mampu bertahan atas ujung cambuk Kiai Gringsing. Ujung cambuk yang mampu membakar pakaiannya dengan ledakan-ledakan yang dahsyat dan membuat jalur-jalur hitam di kulit yang kebal ini. Orang-orang yang kemudian mengerumuni tubuh yang terbaring diam itu menjadi semakin kagum. Kagum akan kekebalan kulit Panembahan Alit dan kagum akan kedahsyatan tenaga Kiai Gringsing yang mampu merembukkan bagian dalam tubuh Panembahan Alit itu. "Jika kita tidak bersama Kiai Gringsing dan Ki Waskita," berkata Sutowijoyo kemudian dengan nada yang dalam dan datar, "aku kira yang akan kembali hanyalah sekedar nama-nama kita saja." Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba ia teringat Ki Waskita, sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, "Iya, Ki Waskita masih belum ada di antara kita." Semua orang menengadahkan wajahnya. Mereka tidak lagi melihat bentuk-bentuk semu di sekitar lembah itu. Karena itu,
Maka Pandan Wangi pun berdesis. Masih ada seorang yang lain yang harus dihadapi. Iya, Panembahan Agung, desis Sutowijoyo. Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam, tetapi tampak ketegangan membayang di wajahnya. Panembahan Agung tentu memiliki kemampuan yang setidak-tidaknya mengimbangi kemampuan Panembahan Alit di dalam olah kanuragan. Selain ilmu semuanya itu, dan Ki Arkopati tidak lagi dapat mengharapkan Kiai Gringsing yang sudah terluka parah. Namun dalam pada itu, mereka semuanya terkejut ketika mereka mendengar seseorang berkata di antara mereka, "Serahkan Panembahan Agung kepada Ki Waskita." "Ki Sumangkar," desis beberapa orang bersamaan. Perhatian mereka yang terpusat kepada Kiai Gringsing dan Panembahan Alit membuat mereka tidak segera melihat kehadiran Ki Sumangkar yang membimbing seorang anak muda. Ki Sumangkar tersenyum, tetapi di wajahnya masih nampak ketegangan yang mencekam perasaannya. Sambil membimbing Rudito, ia melangkah maju. "Aku telah mengambil Rudito dari serang mereka," berkata Ki Sumangkar. "Syukurlah." Pandan Wangilah yang meloncat ke depan. Wajahnya seolah-olah memancar, meskipun hanya sejenak. "Jadi, tidak terjadi apa-apa atasmu, Rudito?" Rudito termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian menggelengkan kepalanya. "Kau tidak mengalami sesuatu?" Bertanya Pandan Wangi seolah-olah tidak percaya. Sekali lagi Rudito menggeleng. Perlahan-lahan ia menjawab seolah-olah suaranya tersangkut di kerongkongannya. "Tidak, Pandan Wangi." Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam sambil menekankan tangannya di dadanya. "Syukurlah, Tuhan masih melindungi kita semua." Namun dalam pada itu Ki Arkopati bertanya, "Tetapi di manakah Ki Waskita?" "Aku sudah menyerahkan anak ini kepada ayahnya, tetapi Ki Waskita mengembalikannya kepadaku. Ia kini sedang berusaha untuk menemukan Panembahan Agung." Oh, dada Ki Arkopati menjadi berdebar-debar. "Ia merasa berkewajiban untuk menemukannya," sambung Ki Sumangkar. "Tetapi apakah Ki Waskita sudah siap menghadapinya dengan segala macam cara?" bertanya Ki Arkopati. "Ia cukup masak di dalam sikap. Karena itu, ia tentu dapat mengukur dirinya sendiri sebelum ia memutuskan untuk menemui Panembahan Agung." Ki Arkopati tidak menyahut, namun nampak kecemasan membayang di wajahnya meskipun tidak dikatakannya. Karena jika dengan demikian Rudito akan menjadi semakin gelisah. "Ki Waskita minta agar Rudito berada di antara kita. Agaknya tidak lagi akan ada bahaya yang mengancam. Seandainya masih ada juga, maka kita bersama-sama akan dapat melindunginya." Ki Arkopati masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Ki Sumangkar bertanya, "Jadi bagaimana dengan Kiai Gringsing?" Ki Arkopati berpaling memandangi tubuh Kiai Gringsing yang masih terbaring ditunggui oleh Ki Demang Sangkal Putung. Lukanya sudah tidak lagi mengucurkan darah, tetapi ia menjadi sangat lemah. "Luka itu tampaknya cukup parah." "Ya, cukup parah. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Darahnya sudah terlampau banyak mengalir." Ki Sumangkar termenung sejenak, namun kemudian perlahan-lahan ia melangkah mendekati Kiai Gringsing. "Ia pingsan," desis Ki Arkopati.
Tetapi ia sudah mulai menggerakkan pelupuk matanya. Desis Ki Demang Sangkal Putung. Apakah tidak ada setitik air yang dapat dipercikkan ke bibirnya? Agaknya Kiai Gringsing merasa haus sekali. Kita belum tahu apakah ada air di sekitar tempat ini. Dan seandainya di padukuhan itu ada air, apakah airnya masih dapat kita minum tanpa kecurigaan apapun juga? Ki Sumangkar menjadi termangu-mangu. Ia sadar bahwa segala cara dapat dipakai oleh lawan untuk membunuh musuhnya. Dan Ki Sumangkar pun kadang-kadang masih merasa ngeri mendengar cerita tentang racun di Alas Mentahok. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.